Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, STEBI. Bina Esa Bandung menyelenggarakan kegiatan matrikulasi bagi mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026, gelombang kedua. Acara ini berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, di Ballroom Hotel Arjuna, Jalan Ciumbelit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebanyak 154 mahasiswa baru tampak antusias mengikuti kegiatan yang bertujuan memperkenalkan lingkungan akademik dan membangun semangat belajar di kampus. 3 narasumber hadir memberikan materi dalam sesi matrikulasi, yaitu Dr. Wina Paul, SE, MM, Yayat Nur Hidayat, MPD, M.Trims, serta Mr. Hakim, SH, TFL, MM, MPD, yang dikenal juga dengan nama Mr. Kim. Dalam sambutannya, Ketua STEBI Bina Esa, Dr. Haji Cecep Wahyu Horudin, MPD, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai pengenalan awal mahasiswa terhadap dunia perkuliahan, program kampus, serta penguatan karakter dan motivasi belajar. Matrikulasi ini menjadi awal proses pembentukan generasi sarjana ekonomi Islam yang siap bersaing dan berkontribusi membangun ekonomi umat, ujarnya. Dr. Cecep juga menyoroti berbagai program unggulan STEBI Bina Esa yang menjadikan kampus ini berbeda dengan institusi lainnya, termasuk penguatan peran alumni dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah di masyarakat. Mengeluarkan 5 SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, atau dalam bahasa lain, keterampilan tambahan. Jadi Bapak Ibu nanti lulus dari STEBI tidak hanya selembar ijazah, tetapi juga akan memiliki SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Isinya adalah kursus pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh kampus. Bapak Ibu punten wajib milih salah satu. Dari 2 mangga disediakan 5. Misal bahasa Inggris aktif. Ini Mr. Kim ini sangat jago dan terkenal. Katanya 1 bulan, 2 bulan pintar bahasa Inggris. Karena kan baru udah ngetik 5 tahun di Inggris, paling pintar bahasa Inggris nanti. Jika orang Arab 5 tahun ke tahun dia paling pintar bahasa Arab di Arab mah. Artinya pembiasa. Jadi wajib nanti pertama Bapak Ibu mengikuti keterampilan, memiliki keterampilan bahasa Inggris. Yang kedua, komputer perkantoran, Brevet A dan Brevet B. Yang ketiga, digital marketing. Ya HPT tong diango kange namanya gitu, gilak-gilak itulah jojogedan, tapi harus produktif. Akan kami latih Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan HP dengan keterampilan digital marketing supaya biasa milarian cicis. Sehingga target kami semester 5 entong tapi kedah menyampaikan aspirasi. Pak, saya punya ini, bagaimana? Ayo. Pak, kami punya program saya, ayo. Artinya kami membuka pintu seluas-luasnya untuk saling meningkatkan kualitas diri antara mahasiswa dengan kampus. Silakan. Punya gagasan, punya ide, punya hal apapun yang sangatnya potensial, kami tunggu kerjasamanya. Ya. Tadi motonya ada 2, China herang, laura menang. Kudu sagala bisa, jeung sagala daek. Sagala daek, tapi kudu juga sagala bisa. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Matrikulasi ini adalah kegiatan pengenalan kampus kepada para mahasiswa baru. Alhamdulillah pada gelombang 2 ini sudah tercatat 154 mahasiswa. Nah, tentu ketika mereka menjadi mahasiswa harus mengenal seluk-beluk profil kampus yang akan mereka gunakan sebagai sarana mengembangkan diri kuliah di STEBI ini. Nah, harapan kami tentu setelah selesai matrikulasi ini mahasiswa jadi paham, bahkan mengenal, kemudian bersemangat untuk berkuliah di STEBI.
Karena STEBI memiliki beberapa program unggulan yang itu merupakan penciri dari STEBI yang berbeda dengan perguruan tinggi lain. Nah, mereka harus mengenal kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan lain supaya bisa mengembangkan diri di kampus kami. Tentu mereka setelah nanti lulus menjadi sarjana ekonomi Islami yang mampu berperan aktif di masyarakat. Mereka harus menjadi motor penggerak ekonomi umat di masyarakat, ya, baik di tingkat lokal, nasional, bahkan di tingkat regional sampai internasional. Tapi kerangkanya adalah ekonomi berbasis Islam. Sehingga apapun itu nanti alumni kita insya Allah bisa menyumbangkan seluruh kehidupannya demi keberkahan ekonomi di negara kita, di masyarakat kita. Program matrikulasi diartikan sebagai kegiatan pemenuhan kompetensi peserta didik agar kesenjangan antara muatan instansi dan pengalaman belajar dan kurikulum yang berbeda dapat dipenuhi sesuai dengan kompetensi yang harus dipenuhi. Kegiatan ini harus dikelola satuan pendidik secara terencana, terarah, terprogram, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian salah satu tahapan harus dilalui oleh mahasiswa baru dalam rangka penyetaraan pengenalan kampus STEBI Bina. Waktu dan pelaksanaan hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Untuk itu akan ada pemaparan tentang skema perkuliahan dan juga program beasiswa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pemateri, Mr. Kim, menyampaikan kabar menggembirakan terkait kebijakan pembiayaan kuliah di STEBI Bina Esa. Ia menekankan bahwa mahasiswa tidak dibebankan SPP maupun UKT hingga semester 4. Gratis, tanpa mahar. Mahasiswa hanya dikenai biaya UTS sebesar Rp250.000 dan UAS Rp300.000 per semester. Jelasnya dengan gaya santai dan penuh humor. Mr. Kim juga menjelaskan struktur pembiayaan di semester-semester selanjutnya, seperti biaya KPPM di semester 5 dan bimbingan skripsi di semester 7. Menurutnya, transparansi biaya penting agar mahasiswa dapat merencanakan pendidikan dengan tenang dan terfokus. 2 juta karena beasiswa ini sumbangan gratis. Kecuali Bapak Ibu, saya mah tipe cowok ada harga dirinya Pak, pengen bayar aja kemana? Ya, tapi buat ke kampusnya gratis. Setuju? Keberatan ini kayak keberatan ini. Ini gratis apa jangan? Ini kayak keberatan ya Bapak Ibu. Tidak semangat ya. Nah, yang ketiga ini yang hebatnya. Membebaskan Bapak Ibu dari biaya SPP atau UKT. Jadi kuliahnya mahal ya dari 2,5 juta sampai tidak terbatas berapa. Tapi karena ada beasiswa ini, jadi Bapak Ibu tidak ada SPP, tidak ada UKT, tidak ada biaya pendidikan. Semester 1 sampai semester 8. Lempeng we guys kuliah. Maka kalau walaupun Bapak Ibu mampu, uangnya mendingan buat yang lain aja. Kuliah mah sudah, tidak ada SPP, tidak ada UKT. Hanya dibebankan UTS UAS. Ya, UTS-nya berapa? 250.000. UAS-nya berapa? 300.000. Udah semester 1 sampai semester 8 seperti itu. Nanti ada lagi biaya-biaya yang pertama ada di semester 5. Biaya KPPM. Kuliah Pengabdian Pelayanan Masyarakat. Itu tidak diakomodir oleh beasiswa. Bayar. Berapa bayarnya? Nggak bisa ditentuin sekarang. Karena tergantung nanti Bapak sebagai mahasiswa ngobrol dengan dosen pembimbing lapangan. KPPM itu apa Pak? Kuliah Pengabdian Pelayanan Masyarakat. Dulu mah disebutnya KKN. Kuliah kerja nyata, di mana Bapak Ibu dikirim ke desa yang memiliki kriteria 3T. Tertinggal, terjauh, terpelosok untuk melakukan pengabdian, pelayanan, dan penelitian.
Ya, kalau perlu lagi ngetren sekarang KKN di Desa Penari. Boleh ajuin Ibu ya, dikirim kayak. Itu tidak bisa menolak karena itu salah satu bagian dari aplikasi Tridharma perguruan tinggi harus melakukan itu. Walaupun nanti minimal 12 kali pelaksanaan Sabtu Minggu. Ibu dikirim, nginep. Nah, biayanya biasanya satu, kalau Ibu nginep di sana ada biaya makan. Yang kedua, biasanya biar kelihatan keren, Pak pengen ada seragamnya, ya bikin seragamnya. Yang ketiganya, biasanya kepala desa kita harus nyewa rumah penduduk sebagai markas atau base camp, ya. Nah, yang terakhirnya biasanya ngasih ke desa itu cenderamata, plakat, piagam, ya. Nah, itu disepakati berapa pembiayaannya, dibagi per kelompok. Satu kelompoknya 5 orang sampai dengan 10 orang. Compare saja untuk tahun ini itu di angka 500.000. Jadi nanti ada DPL. Itu selama 12 kali pelaksanaan. Kalau normalnya itu 3 bulan. Ya, tapi kalau Bapak Ibu udah setiap Sabtu Minggu. Boleh bawa keluarga? Boleh. Boleh bawa istri? Boleh. Boleh bawa anak? Boleh. Ya, yang penting tidak mengganggu. Boleh bawa istri? Boleh, asal jangan istri orang. Boleh bawa suami? Boleh, asal jangan suami orang. Terus selanjutnya di semester 6, ada namanya, di semester 7. Semester 6 ada. Di semester 7 ada namanya Sempro. Seminar proposal judul. Nanti Ibu Bapak wajib bikin judul dan disidangkan, diajukan. Bahasanya bukan lulus atau tidak lulus, tapi layak atau tidak layak. Judulnya sebagai bahan pembuatan skripsi. Nah, itu ada. Yang pertama ada proses bimbingan, yang kedua ada proses sidang. Kalau proses sidang berarti ada dosen pengujinya. Kalau bimbingan berarti ada dosen yang membimbing Bapak Ibu untuk membuat judul. Karena judulnya tidak boleh sembarangan. Dan judul itu bukan kalimat. Apalagi kalau pakai metode kuantitatif, itu pakai kata kunci yang disebut dengan variabilitas. Ya, mana variabel X, mana variabel Y. Nah, kalau sekarang pasti radiannya. Nah, itu adanya di semester 7 Mas 5. Dan itu ada biayanya. Tahun ini itu hanya di angka 750. Sudah termasuk bimbingan dan sidang. Kegiatan matrikulasi ditutup dengan pembentukan kelompok oleh para tutor pembimbing, di mana setiap ketua kelompok ditugaskan mengenali minimal 5 nama anggotanya sebagai bagian dari latihan membangun kerja tim. Ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, simbol alma mater ini memberikan keberkahan kepada kita semua. Matrikulasi ini menjadi titik awal perjalanan mahasiswa di STEBI Bina Esa Bandung menuju jenjang akademik yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tapi juga menjunjung nilai-nilai keislaman dalam dunia ekonomi dan bisnis. Selamat menjadi mahasiswa. Herman Budiono melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.